Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, amma ba'du fa aqulu billahi taufiq wal hidayah. Pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, yang mana telah juga memberikan kesehatan yang tiada batas. Kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam pembelajaran online mengenai PAI dan budi pekerti. Dalam bidang akidah akhlak, kita di sini akan membahas mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul dan juga sifat jaiznya. Nah, berbeda dari pertemuan yang sebelumnya, di sini Bapak akan membawa model pembelajaran berdiferensiasi yang mana capaian pembelajarannya nanti peserta didik mampu memahami dan juga menghafal sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, dan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat menjadikan manusia yang berperilaku jujur, amanah, cerdas, dan komunikatif dalam kehidupan sosial. Nah, tujuan pembelajarannya yakni menyebutkan sifat-sifat wajib peserta didik dapat diharapkan mampu ya. Yang kedua, menjelaskan makna sifat yang wajib dan mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menyajikan hasil diskusi kelompok yang kreatif. Mengapa dikatakan kreatif? Karena di sini akan Bapak memberikan beberapa pilihan terhadap kalian, yang mana nanti kalian bisa menggunakan e-modul untuk penjelasannya dalam diskusi, tapi tetap akan Bapak buat menjadi beberapa kelompok dulu. Misalkan kelas kita 30 orang, nanti akan dibagi menjadi 6 orang per kelompok, menjadi 5 mungkin ya. 5 kali 6 30, berarti 30 orang ini kalian akan menjadi 5 kelompok. Banyak sekali. Nah, nanti kalian bisa membuat dalam konteks kelompoknya, nanti kalian bisa membuat video pembelajaran dan juga kalian menerangkan dalam video pembelajaran tersebut. Bisa dengan suara, gambar, ataupun kartun, atau kalian sendiri, itu lebih bagus. Dan yang kedua yaitu bisa menggunakan e-modul. Nanti kalian membuat e-modul dalam kelompok, nanti kalian per orang harus menerangkan e-modul dan memberikan linknya terhadap Bapak melalui video. Nah, yang ketiga, kalian akan menggunakan ringkasan materi. Ringkasan materi dari sifat-sifat mustahil wajib bagi Rasul. Nanti ada juga yang bisa menggunakan infografis ataupun juga dengan menggunakan mind mapping. Nanti mind mapping kalian tunjukkan, sudah ditunjukkan, nanti kalian harus bisa menerangkan. Itu untuk kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa contoh pembelajaran mengenai diferensiasi. Mengapa harus seperti itu? Karena kalian itu mempunyai bukan keterbatasan ya, mungkin kalian mempunyai keunggulan apabila menggunakan video pembelajaran dalam menyerap, ataupun kalian lebih cakap melihat gambar menggunakan mind mapping ataupun infografis, ataupun juga kalian lebih cakap dalam memberikan wawasan juga menyerapnya dengan menggunakan video pembelajaran. Seperti itu. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan ada beberapa. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar kalian. Seperti itu. Nah, di sini Bapak menggunakan laptop dan juga PID, nanti akan Bapak tampilkan video pelajaran, buku, e-modul, dan juga pastinya harus menggunakan internet. Seperti itu. Langkah-langkahnya ini dijadikan suatu pembukaan. Mungkin Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik dulu, yakni mengapa Rasul harus memiliki sifat jujur, dan bagaimana apabila jika manusia tidak memiliki sifat amanah. 2 saja cukup untuk pertanyaan pemantik. Nanti kalian jabarkan dan juga kalian simak mengenai video pembelajaran yang Bapak akan tampilkan melalui papan interaktif digital atau PID. Oke, yang pertama melalui e-modul. Di sini Bapak menggunakan e-modul. Kalian bisa simak dengan baik
mengenai modul. Mungkin untuk tujuan akan Bapak dekatkan modul mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Karena Bapak menggunakan laptop dihubungkan, jadi Bapak akan menggunakan share screen dan Bapak menggunakan laptop. Kalian bisa disimak dan dengarkan dengan baik. Nah, yang pertama sifat wajib dan mustahil bagi Rasul untuk pendidikan agama Islam akidah Adam. Penyusun Bapak sendiri Maulana Farhan Syafik. Nah, kita mulai belajar. Ini yang tadi Bapak jelaskan di awal. Nah, tujuan pembelajaran menghafal sifat Rasul, memahami makna, dan yang ketiga mengamalkan dalam kehidupan. Ini pertanyaan pemantik. Mengapa kita harus mengenali sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari? Bisa terlihat kan? Yang kedua, apabila terjadi jika manusia tidak memiliki sifat jujur. Oke. Nah, ini pembahasan mengenai sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul mengenai sifat sidik. Yang pertama ini, jujur atau benar. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta dalam menyampaikan wahyu maupun urusan dunia. Yang kedua, amanah. Amanah dapat dipercaya. Rasul sangat dipercaya oleh semua orang, bahkan oleh musuh-musuhnya pun mengakui sifat amanah beliau. Begitu luar biasanya Rasul ya. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan seluruh wahyu Allah tanpa menyembunyikan sedikit pun, walaupun berat risikonya. Dan yang terakhir ada sifat patonah. Rasul memiliki sifat jujur, cerdas, memiliki luar biasa dalam berdakwah, memimpin dan menyelesaikan masalah. Nah, ini Rasul sifat mustahil Rasul. Yang pertama, kizib, dan dusta atau bohong. Rasul mustahil mempunyai sifat bohong. Yang kedua, khianat, tidak dapat dipercaya. Rasul berkhianat, kebalikan dari amanah, mustahil menjadi kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul apabila Rasul mempunyai sifat khianat, Rasul mustahil. Yang ketiga, Rasul tidak mempunyai sifat kitman, yaitu artinya kitman menyembunyikan. Mustahil Rasul menyembunyikan wahyu, yang merupakan kebalikan dari sifat tabligh. Yang keempat ada baladah. Mana baladah itu artinya bodoh. Kalau bahasa Jepangnya itu baka. Nah, Rasul mustahil bodoh karena kebalikan dari sifat patonah. Masa utusan bodoh, bagaimana memimpin umat kalaupun Rasul itu mempunyai sifat bodoh? Maka dari itu mustahil Rasul mempunyai sifat baladah atau bodoh. Nih perbandingan sifatnya. Ini pembelajaran melalui modul. Kalian bisa mencocokkan makna dan kebalikannya. Yang mana sifat wajib dan mana sifat mustahil. Sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Sidik, kibid, amanah, khianat, tabligh, kitman, patonah, balad. Nah, penerapannya nanti di sini. Nah, juga kalian bisa mengisi LKPD yang online dalam modul. Isi tabel dengan sifat wajib, amanah, tabligh. Nanti kalian artinya masukkan di sini, misalkan berapa bisa dihapus lagi, dan juga periksa jawaban kalian sendiri apakah benar ataupun salah. Sini ada tombol periksa jawaban benar ataupun salah. Bisa dipahami? Nah, ini analisis kasus. Nanti kalian kasusnya harus dilihat. Maksudnya kasus apakah ada kesalahan? Bukan, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari maksudnya. Dan yang ketiga, contoh penerapan sifat Rasul. Sini contoh penerapan di sekolahnya ya, contoh seperti sekolah. Nanti kalian di sini untuk memenuhi pembelajaran modul. Dan juga di sini ada soal-soal, latihan soal untuk bab ini. Kalian nanti bisa mengisi A sampai nomor 1 sampai 10. Di sini kalian isi. Nanti akan terlihat langsung jawabannya yang salah, dan juga kalian reset apabila sudah menyelesaikan salah, nanti kalian bisa mengulangnya lagi. Paham?
Nah, juga refleksi jangan lupa ya, refleksi nanti diisi yang kamu dapat hari ini dan juga sifat Rasul yang sudah kamu terapkan. Ini ringkasan materinya. Sidik wajib, aman, sifat wajibnya sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan sifat saya yaitu kidib, khianat, kitman, balagha. Ini untuk pembelajaran melalui e-modul. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran sesudah tadi e-modul, Bapak bisa dikatakan kalau kita di kelas langsung ini bisa dikatakan ice breaking-nya. Biar ini ice breaking bukan seperti itu maksudnya, tapi kita bisa menjadikan ini ice breaking sekaligus juga musik, sekaligus juga hafalan, karena ini ice breaking-nya mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Bisa dipahami? Oke, Bapak akan play ya. Nah, selanjutnya ini pembelajaran menggunakan mind mapping. Nah, bisa dilihat ya. Nanti akan Bapak menjelaskan dalam laptop. Nah, ini sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul memiliki sifat wajib 4. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, menyampaikan, dan juga fatonah, cerdas. Itu Rasul. Terus Rasul juga memiliki sifat mustahil, yang mana? Yakni Rasul mustahil kidib atau bohong, khianat atau berkhianat. Dan yang ketiga kitman atau menyembunyikan, dan yang keempat atau balagha. Satu sisi lagi, Rasul juga manusia. Rasul juga mempunyai sifat jaiz. Jadi itu artinya sifat manusiawinya. Yakni Rasul juga pernah sakit. Dalam apa? Kondisi fisik.
Ataupun juga Rasul menikah mempunyai anak, mempunyai istri, maka nikah itu sunnah Rasul, dan juga Rasul itu beristirahat ya, atau tidur. Mustahil Rasul tidak makan tidak minum juga. Itu sebagian dari sifat jaiznya Rasul. Bisa dipahami ini menggunakan mind mapping. Nah, dan ini ada contoh mengenai YouTube menggunakan video pembelajaran, simak dengan baik ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menekan contoh infografik ya sifat Rasul. Nanti Bapak akan membesar, ini sudah tidak terlihat karena besar juga. Nah, sifat wajib bagi Rasul ada 4 sini. Mana tablik 4 warna. Dan juga ada sifat mustahil bagi Rasul. Kita perbesar lagi. Rasul tidak mempunyai sifat kibir, khianat, dan bohong. Terakhir ada sifat wajib, sifat jaiz bagi Rasul. Manusia seperti biasa, yaitu makan, minum. Rasul juga makan dan minum. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu hikmahnya kita memahami Rasul, yaitu
meneladani akhlak mulia dan menghindari sifat-sifat tercela Rasul. Yang mana sifat tercela tersebut yaitu membuat kita tersesat dan bahkan alhamdulillah jangan sampai kita tidak diaku umatnya Nabi Muhammad SAW di yaumil jajan dan hisab atau di akhirat kelak. Nah, untuk pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan modul, video pembelajaran dan banyak lagi dari infografis maupun mind mapping. Nah, nanti kalian akan dibagi dulu kelompok. Kalian nanti bagi kelompok dari absen 1 sampai 6, 7 sampai 12 dan seterusnya sampai seperti itu. Nanti kalian harus menggunakan apapun media yang kalian kuasai, yang kalian mampu dan juga yang kalian inginkan dalam menyampaikan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Itu tugasnya untuk pembelajaran diferensiasinya ya. Nanti LKPD nanti akan Bapak nilai semaksimal mungkin. Yang mana nanti kalian kirimkan tugasnya maupun berupa video, gambar, modul dan sebagainya untuk pembelajaran mengenai sifat wajib dan mustahil bagi Rasul dalam metode diferensiasi. Nih, karena ini agak jauh, karena juga saya sendiri take videonya. Nah, bila kalau mendekatnya, keutamaan para nabi bisa dilihat. Sifat wajib nanti bisa di kalian seperti ini. Saya hanya contoh ya, nanti desain sebagus mungkin. Dan juga nanti kalian bisa menggunakan AI ya. Semaksimal mungkin, maksimalkan AI juga tidak apa-apa. Yang penting kalian bertanggung jawab membuatnya itu dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan bersanad dari guru. Seperti itu ya. Ini contoh. Nah, mungkin untuk pembelajaran ini dicukupkan sampai hari ini. Jam segini juga. Karena hari ini pembelajaran online. Insya Allah tidak menggunakan waktu yang terlalu lama, mungkin kurang lebih ini hanya sekitar 30 menit. Bapak hanya menyampaikan materi dan lain sebagainya. Nanti juga kalian bisa menggunakan metode-metode yang Bapak sampaikan tadi, bisa menggunakan infografis, mind mapping, modul ataupun video pembelajaran dalam mengumpulkan tugas yang akan dijadikan tugas LKPD. Dan mohon untuk tugas yang ada di dalam modul nanti diisi ya, nanti akan Bapak catat itu untuk nilai perbandingan. Itu yang Bapak dapat sampaikan untuk pembelajaran saya ini. Apabila banyak kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du fa aqulu billahi taufiq wal hidayah.